Fenomena perempuan dan politik di Indonesia. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik menjadi bahasan yang cukup penting belakangan ini. Hadirnya representasi perempuan diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam politik agar dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang tersampaikan. Lalu, apa peran perempuan di dalam politik? Berikut peran perempuan di dalam politik menurut Ibu Andi Yuliani Paris selaku politisi dari Partai PAN dan Ibu Lulu Nur Hamidah selaku politisi dari Partai PKB. Perempuan itu punya kemampuan untuk melihat dengan hati, ya. Nah, tentunya kita punya peran yang paling penting adalah pertama meningkatkan partisipasi politik dulu, partisipasi politik perempuan, supaya perempuan itu mau menggunakan partisipasi politiknya. Di posisi manapun perempuan, baik itu di posisi Pak Jokowi atau di Pak Prabowo, satu hal dia harus tahu bahwa dia memiliki agenda yang sangat penting bagaimana memajukan perempuan, bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terpenuhi, bagaimana ada upaya yang selalu meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, keluarga, anak-anak dan seterusnya. Itu harus menjadi agenda bersama, baik di posisi siapapun juga. Nah, yang kedua, kita sepakat bahwa kita akan mengedukasi para politisi siapapun mereka dari kalangan manapun juga, bahwa kita mau pemilu yang berbeda. Kita mau mengajarkan pemilu yang lebih peaceful, pemilu yang menghargai segenap keberbedaan. Kita nggak mau menghancurkan Indonesia karena perbedaan presiden, perbedaan bendera dan lain sebagainya. Jadi pemilu yang anti hoax, pemilu yang damai, yang anti fitnah, itu harus menjadi perjuangan bersama. Tahukah Anda berapa kuota keterwakilan perempuan dalam politik yang pemerintah berikan? Yaitu sebesar 30%. Indonesia telah menerapkan peraturan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Diberikannya kuota 30% tidak dapat dipungkiri telah meningkatkan jumlah perempuan dalam politik. Tetapi, bagaimana bisa jumlah tersebut menjadi penting ketika dalam pengambilan keputusan masih saja tidak menganggap kehadiran perempuan itu sendiri? Hadirnya perempuan seakan hanya sebagai simbol bahwa negara telah menjalankan demokrasi, karena telah memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam politik termasuk perempuan. Dalam praktiknya, tetap saja perempuan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, dikarenakan tidak adanya kesempatan bagi perempuan untuk memegang jabatan penting. Sehingga, meskipun jumlahnya bertambah dalam proses perwakilan, namun partisipasinya masih sangat kurang, sehingga fungsi dari advokasinya tidak berjalan dengan sempurna karena tidak adanya kekuatan dalam pengambilan keputusan. Adapun beberapa hal yang menjadi faktor fenomena tersebut telah dijabarkan oleh Asmeni tahun 2013, yaitu pengaruh dari masih kuatnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang membatasi atau menghambat peran perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan. Kedua kendala-kendala atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial politik seperti pemilu dan kepartaian. Seperti keterwakilan perempuan di DPR yang masih belum memenuhi harapan, meski jumlahnya meningkat. Jumlah kaum Hawa yang terpilih untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPR untuk periode 2014-2019 hanya berjumlah 118 orang atau 20% dari jumlah kursi DPR sebanyak 575 kursi. Undang-undang telah mensyaratkan parpol peserta pemilu untuk mengalokasikan 30% calon legislatif untuk kaum perempuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuota 30% yang dihadirkan pemerintah hanya merupakan awal dari jalan untuk mencapai partisipasi perempuan yang aktif dalam perpolitikan Indonesia. Karena pada dasarnya, jumlah perempuan yang bertambah dalam parlemen melalui kuota 30% tadi tetap tidak akan mampu menyaingi suara laki-laki yang masih menempati presentasi yang lebih tinggi. Sehingga ketika masih ada ketidaksetaraan bagi perempuan dalam pendudukan jabatan strategis dalam politik, kuota ini hanya akan sia-sia karena tidak memiliki legitimasi.
Maka dari itu, jika kita berpuas diri pada tahap ini, selanjutnya partisipasi serta pengadvokasian suara perempuan yang diinginkan tadi tidak akan terwujud.